Sebelum kita lanjut pada kegiatan ini, saya mengecek dulu kehadiran siswa kita, kehadiran peserta kita hari ini. Pak Sahrir ini kayaknya belum datang. Ya, walaupun kita menunggu mereka, kita tetap lanjut. Oh ya, terima kasih. Saya mengundang Ibu Wauke untuk memimpin doa mengawali kegiatan ini, diawali dengan doa. Untuk itu saya mengundang Ibu Wauke untuk memimpin doa. Silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengawali pertemuan kita pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa selesai. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya mengundang Bapak Saharudin untuk memberikan ice breaking-nya pada pelatihan ini. Silakan Pak Saharudin. Ya, kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3, 4. Kepala ditekuk sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian depan belakang. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demikian ice breaking pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saharudin telah mengajak kita untuk meregangkan urat-urat kita yang sudah kendor. Baik, selanjutnya kita akan mengikuti bersama pemaparan dari narasumber kita tentang penyusunan kurikulum operasional Satuan Pendidikan SMP 1 Nusantara. Silakan Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan materi tentang kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Bapak Ibu, kurikulum operasional di Satuan Pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di Satuan Pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Operasional Satuan Pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dari Satuan Pendidikan. Dalam penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan, ada beberapa prinsip yang kita harus gunakan dalam penyusunannya. Pertama, berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, kontekstual. Kemudian yang ketiga, esensial. Kemudian akuntabel dan melibatkan berbagai kepentingan, berbagai pemangku kepentingan. Jadi kita harus melibatkan semua stakeholder, baik yang berada di lingkungan sekolah maupun yang berada di luar lingkungan sekolah. Semua kita libatkan di dalam perumusan kurikulum operasional Satuan Pendidikan. Bagaimana proses penyusunan kurikulum operasional di Satuan Pendidikan? Tolong Bapak Ibu perhatikan, jadi langkah pertama kita tetap, kemudian yang kedua harus memuat profil
pelajar Pancasila. Jadi profil Pancasila itu meliputi diantaranya berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, itu semua adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian tujuan pendidikan nasional, profil dan standar nasional pendidikan, dan struktur kurikulum itu adalah domain dari pemerintah pusat. Jadi ini adalah domainnya pemerintah pusat. Domain sekolah hanya di level ini, yaitu pertama adalah menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Jadi di sini setiap sekolah harus menganalisis baik yang ada di dalam lingkungan sekolah, misalnya tenaga pendidik, sarana prasarana, kemudian pendanaan, kemudian di eksternal atau di luar lingkungan sekolah, dukungan komite, dukungan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, itu semua kita analisis sebagai konteks karakteristik satuan pendidikan. Kemudian kedua adalah perumusan visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi adalah cita-cita yang kita mau raih. Jadi visi masih bersifat abstrak. Sekolah penggerak visinya harus memuat profil pelajar Pancasila. Visi tadi saya katakan masih bersifat abstrak. Nanti akan lebih konkret lagi di misi dan akan diimplementasikan dalam bentuk program di tujuan. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti dalam merumuskan visi misi dan tujuan sekolah harus linear, harus benang merah mulai dari visi, misi, dan tujuan sekolah. Dan sekali saya katakan bahwa di bagian visi harus memuat profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah pengorganisasian pembelajaran. Di bagian ini kita akan memasukkan semua mata pelajaran dengan alokasi waktunya. Kita ambil contoh misalnya pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kegiatan regulernya per tahun itu adalah 72 jam, 72 minggu, kemudian proyeknya itu 33%. Jadi untuk 1 tahun jumlah jam pelajaran adalah 108 jam. Nanti itu akan kita akan dimasukkan di sini di bagian pengorganisasian pembelajaran. Kemudian yang keempat adalah penyusunan rencana pembelajaran. Nah, di sini kita akan nanti membuat mengenai modul pembelajaran. Dan terakhir adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Inilah presentasi singkat mengenai materi tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang kita akan membagi kelompok untuk merumuskan visi misi sekolah kita. Yang pertama, langkah awal kita adalah merumuskan visi misi sekolah. Kali ini saya akan membagikan rubrik analisis SWOT untuk teman-teman untuk merumuskan visi misi di sekolah. Baik, kelompok 1 untuk merumuskan visi, kelompok 2 untuk merumuskan misi, dan kelompok 3 untuk merumuskan tujuan. Silakan Bapak, kita bekerja. Ya, Bapak Ibu, setelah kita mengerjakan, sekarang kita akan presentasi kelompok. Yang akan presentasi pertama itu adalah kelompok 1 untuk menyampaikan rumusan visi MP 1 Nusantara. Silakan Bapak, kelompok 1, Pak Sutopo.
Terima kasih banyak Ibu Ketua. Berdasarkan pemaparan dari narasumber atau Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa kita harus membuat visi sekolah. Visi itu diambil dari analisis lingkungan sekolah, antara lain analisis internal dan analisis eksternal. Untuk itu kelompok 1 kami sudah menuliskan visi. Baiklah, saya akan bacakan dan akan saya upload melalui grup. Saya bacakan sekarang. Visi sekolah yaitu mewujudkan sekolah yang unggul, berkarakter, memiliki kompetensi global menuju profil pelajar Pancasila. Karena tadi narasumber mengatakan bahwa harus menggambarkan profil pelajar Pancasila, maka kami dari kelompok 1 menuliskan atau merumuskan visi sekolah Nusantara ini adalah seperti itu. Saya akan kirim melalui grup. Terima kasih dari kelompok 1. Saya kembalikan ke ketua kelompok. Terima kasih Bapak kelompok 1, Bapak Sutopo. Selanjutnya saya mengundang kelompok 2 untuk menyampaikan pemaparannya tentang visi sekolah SMP 1 Nusantara. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili dari kelompok 2 untuk merumuskan misi dari SMP Negeri 1 Nusantara. Ya, berdasarkan hasil kelompok kami bahwa misi dari SMP Negeri 1 Nusantara itu diantaranya antara lain 1, mengoptimalkan layanan pendidikan dengan memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik. Yang kedua, menumbuh kembangkan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial peserta didik yang dilandasi nilai-nilai budaya dan profil pelajar Pancasila. Nah, itulah visi yang dirancang oleh kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Ibu kelompok 2. Berikut saya mengundang kelompok 3. Silakan Bapak. Mikrofonnya Pak. Mikrofon Pak, mikrofon. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Baiklah, saya akan memaparkan tujuan sekolah mengacu pada rumusan visi dan misi sekolah. Tujuan yang pertama adalah meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menghasilkan kurikulum sekolah penggerak yang berkualitas. Yang ketiga, melahirkan generasi berprestasi yang mampu bersaing secara global. Yang keempat, membekali siswa dengan teknologi informasi dan komunikasi agar mampu mengakses berbagai informasi secara positif. Yang kelima, warga sekolah mampu menguasai pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, menghasilkan lulusan berprestasi dengan profil pelajar Pancasila. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dan saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari ketiga kelompok. Yang satu merumuskan visi, yang kedua adalah misi, yang ketiga tujuan. Selanjutnya saya mempersilahkan kembali kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan visi misi dan tujuan SMP 1 Nusantara. Terima kasih. Jadi setelah diskusi kelompok yang begitu sangat alot sekali, itu menunjukkan bahwa ada keinginan kita semuanya untuk merumuskan visi yang betul-betul cita-cita profil pelajar Pancasila kita akan implementasikan. Jadi untuk kelompok 1 tadi sudah benar, sudah memasukkan semua dimensi profil pelajar Pancasila di visinya, itu sudah bagus, sudah benar itu. Kemudian tadi juga di kelompok 2 mengenai misi itu sudah bagus karena sudah mulai konkret. Jadi di bagian misi itu sudah ada indikator-indikator
sebagai implementasi daripada visi tersebut. Dan tadi di kelompok 3 yang bertugas di perumusan mengenai tujuan itu juga sudah bagus, karena tujuan itu adalah mengimplementasikan daripada misi tersebut. Jadi dari ketiga kelompok ini itu sudah link, sudah ada benang merahnya, mulai dari visi, misi, dan tujuan sekolah itu sudah saling terkait, saling mengimplementasikan. Jadi saya kira ini sudah bagus sekali. Untuk finalisasinya, kita punya visi, misi, dan tujuan sekolah ini nanti kita akan membentuk tim perumus kurikulum. Nanti tim inilah nanti yang akan memfinalisasinya. Nanti mungkin akan kita libatkan juga guru ahli bahasa dari guru bahasa Indonesia untuk kata-kata operasionalnya, sehingga nanti visi, misi, dan tujuan sekolah yang kita buat betul-betul akuntabel. Saya kira begitu Bu Ketua Kelas, saya persilakan kembali. Terima kasih Bapak narasumber telah menyimpulkan. Nanti setelah ini kita akan pleno tim perumus nanti untuk merumuskan visi misi kita untuk sesi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya kira sesi kita hari ini telah berakhir. Nanti kita lanjutkan besok tepat pukul 8 kita sudah berada di ruangan. Untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kegiatan kita hari ini, saya mengundang Bapak Randy untuk berdoa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, teman-teman komite yang saya banggakan. Baiklah, untuk mengakhiri kegiatan IHT kita pada hari ini, agar supaya kegiatan kita ini mendapat keberkahan dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini akan bisa kita aplikasikan di sekolah yang kita cintai untuk menuju profil pelajar Pancasila. Kita tutup kegiatan ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Kegiatan kita hari ini berakhir, nanti akan dilanjutkan lagi besok. Jadi saya hanya mengingatkan kepada teman-teman, ya jam 8 besok kita sudah ada di ruangan. Baik, selanjutnya saya akan menutup kegiatan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.